Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik. Ketemu lagi di pertemuan yang keempat. Semoga di sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat untuk mencari ilmu. Baik, teman-teman, kita sudah melewati 3 pertemuan. Di pertemuan keempat ini nanti kita akan membahas mengenai KI dan KD. Ini saya hanya menjelaskan KI dan KD secara garis besar yang mencakup mengenai ruang lingkup PJOK. Itu saja ya. Di pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nanti terkait dengan teman-teman membuat KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, apa saja isinya di KI 1, KI 2, dan KI 3, dan KI 4? Mari kita lihat bersama untuk materi hari ini. Sebelumnya saya izin share. Mendengar. Oke, teman-teman di rumah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Yang keempat ini Sudah, Pak. KI dan KD. KI itu adalah kompetensi inti dan KD itu adalah kompetensi dasar. Jadi kita lihat nanti bagaimana kedua ini akan saling berkaitan atau berhubungan yang membentuk suatu pencapaian pembelajaran di SKL. SKL atau standar prestasi kelulusan. Baik, langsung saja. Apa itu KI dan KD? Ya, kita lihat secara umumnya dulu. KI dan KD itu adalah merupakan komponen standar isi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi kompetensi inti dan kompetensi dasar ini itu merupakan standar isi dari sebuah mata pelajaran yang nanti tujuannya akan untuk jenjang pendidikan
Baik. Yang di rumah masih kelihatan atau hilang Ustadznya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Baik. Jadi di dalam nanti ada kompetensi inti dan kompetensi dasar ini ya, yang akan diatur dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang pemetaan KI dan KD. Jadi di 2016 itu sudah ada pemetaan mengenai KI dan KD. Jadi KI-nya itu nanti ada beberapa komponen dan KD itu sebagai pengembang dari kompetensi atau KI. Baik. Lanjut. KI. Kita lihat yang pertama adalah KI. KI itu atau kompetensi inti ya. Kita lihat pengertiannya adalah ini satu tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini biasanya disebut dengan SKL. Jadi untuk mencapai SKL ini di kompetensi inti itu ya harus dimiliki peserta didik ya, baik di setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Ya. Jadi dari kompetensi inti nanti tingkat kemampuan mencapai standar kelulusan ya. Jadi untuk mencapai standar kelulusan setiap tingkatan kelas ya itu harus dimiliki peserta didik. Ya. Jadi harus mencapai standar kompetensi lulusan. SKL ini harus ditempuh oleh seorang peserta didik untuk mencapai lulusan. Ya. Nah, di dalam SKL itu terdapat ada 3 aspek, ya, yang aspek yang dinilai. Di situ ada aspek sikap, ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Ya. Di kompetensi inti ini ada 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nanti kita akan lihat dari ranah aspek dari sikap kompetensi inti. Nah, kompetensi inti pada ranah sikap itu dibedakan menjadi 2. Ada sikap spiritual dan sikap sosial. Jadi kalau pernah lihat rapotnya anak SD ya, ketika itu dijabarkan penilaian itu mulai dari ada penilaian sikap, penilaian sikap spiritual, sikap sosial, ya, nanti ada pengetahuan dan keterampilan. Jadi kita lihat ke belakangnya. Jadi dipahami dulu di sini bahwa di ranah kompetensi inti itu ada 2 ranah sikap, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Ini yang harus kita takuti. Sikap spiritual itu tersendiri adalah tujuannya untuk pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Ya. Jadi sikap spiritual itu untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Sedangkan yang sosial itu adalah tujuan utamanya adalah untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Di 2 ini pengertian secara umumnya. Ya. Oke. Sudah kedengeran? Kedengeran? Dengar, Pak. Baik. Oke. Saya lanjut.
yang berikut. Nah, ini yang nanti di dalam kompetensi inti itu dibagi menjadi 4. Ya. Seharusnya ada 3, tapi di ranah kompetisi inti itu ada 2 sikap, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Jadinya KI itu ada 4. Ya. Jadi dibagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama adalah kompetensi inti atau biasa disebut dengan KI1, ya, biasanya disingkat seperti itu. Itu untuk sikap spiritual, sedangkan KI2 itu untuk sikap sosial, dan KI3 itu untuk sikap pengetahuan, dan KI4 itu adalah sikap keterampilan. Nah, dari keempat KI ini yang harus dicapai untuk mendapatkan standar kelulusan ya. Jadi standar kompetensi lulusan atau biasa tadi saya sebut bahwa SKL yang dibantu untuk dikembangkan pada KD atau kompetisi dasar. Ini masih kita lihat kompetensi inti. Jadi kita lihat intinya dulu. Intinya di sini ada 4, ada KI1, KI2 dan KI3. Oke. Sampai sini paham? Nah, baik. Jadi kalau teman-teman menemukan bahwa KI1, KI2, KI3, KI4, oh berarti KI1 itu adalah sikap spiritual. Dan KI2 itu adalah sikap sosial. Dan KI3 itu adalah sikap pengetahuan, dan KI4 itu adalah sikap keterampilan. Nah, ini nanti ketika teman-teman kalau misalnya sudah mengajar, ya, dalam pencapaian misalnya untuk menilai KI1, KI2, KI3, KI4 itu ada sendiri formnya. Jadi nanti teman-teman ketika sudah menjadi guru, apalagi mengisi rapot online, nah itu kodenya ya pakai KI1, KI2 dan seterusnya. Nah nanti hasilnya yang di belakang entry datanya memakai kode-kode seperti itu. Entry belakangnya nanti ada uraian misalnya sikap spiritual itu Ananda siapa dengan ini melakukan misalnya sholat tepat waktu dan lain sebagainya, ngaji dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalau misalnya pengen teman-teman pengen lihat yang lebih jelas, kalau di rumahnya punya adik atau tetangga punya adik yang sekolah di SD, lihat rapotnya sekarang. Itu rapotnya sekarang itu bukunya tebal, terus isinya banyak, karena di situ mencakup ada 3 KI, ya, ada sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti ada lagi mata pelajarannya sendiri-sendiri, ya. Banyak. Baik, ini mengenai tentang kompetensi inti. Yang kedua kita lihat adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti, ya, yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Nah, jadi saling berhubungan atau ketergantungan. Kompetensi inti itu, kompetensi dasar itu salah satu kemampuan ya. Jadi untuk mengukur bagaimana peserta didik ini bisa mencapai kompetensi inti yang tadi, mulai dari sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, ya, itu melalui proses pembelajaran. Makanya kalau di sekolah-sekolah kan ada, kalau teman-teman bisa lihat LKS-nya itu sebelum mata pelajaran yang dibahas, di depan paling depan sendiri itu ada tulisan KI1, misalnya 3, terus ada 3.1, 4, ada 4.1 atau 3, 3.2, 3.3, dan seterusnya. Nah, mana yang dikatakan kompetensi inti dan mana yang dikatakan kompetensi dasar itu adalah ketika teman-teman lihat yang intinya misalnya di LKS itu ada 3 misalnya
memahami tentang permainan kecil dan permainan besar. Ya. Nah, di kompetisi dasarnya itu di K3.1 ya, atau KD 3.1 itu misalnya memahami pengertian atau menjelaskan pengertian dari permainan besar dan permainan kecil. Jadi itu nanti akan mencapai beberapa kemampuan ya, kompetisi inti yang tadi ya, tentang memahami permainan besar dan permainan kecil sehingga tercapai di kompetisi dasar yang diaplikasikan dalam pembelajaran. Nah, kompetensi dasar ini berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Yang harus dikuasai peserta didik. Jadi itu mengenai kompetensi dasar. Nah, ini contohnya ya. Ini saya ambil hanya kompetensi KI 3 sama KI 4. KI 3 tadi apa? Pengetahuan, KI 4-nya keterampilan. Nah, dari KI ini, KI 3 dan KI 4 untuk mencapai SKL-nya ya, standar kompetisi lulusan. Nah, itu dituntut untuk memahami pengetahuan faktual. Kita lihat yang KI 3 ya. KI 3 di atas itu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, maksud ketentuan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Ya. Jadi ini KI 3 intinya, inti untuk KI 3 itu dari pengetahuan. Ya. Dia pahami dulu. Ya. Memahami dengan cara mengamati dan menanya. Nah, masuk ke untuk mencapai kelulusan ini sekali ini dibantu dalam proses pembelajaran ya. Di KD-nya itu 3.1 itu memahami variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan atau olahraga tradisional ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa salah satu capaian yang didapat oleh peserta didik pada saat pembelajaran. Ini yang diajarkan. Ya. Jadi kompetensi ini mendukung untuk kompetensi dasar mencapai SKL tadi, ya, standar kompetensi lulusan. Nah, ketika di sini pengetahuannya anak-anak sudah misalnya sudah menguasai, mereka sudah memahami bagaimana itu variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Ya. Nah, di situ nanti masuk ke KI 4. Ya. Di KI 4 ini nanti di kompetensi dasarnya itu adalah karena dia berbicara mengenai keterampilan, berarti harus mempraktekkan. Ada mata pelajaran yang tidak sampai ke KI 4. Ada. Tapi kalau misalnya olahraga, SPDB, TIK, itu pasti sampai di KI 4. Jadi harus pasti ada keterampilannya. Jadi keterampilan itu bisa untuk berupa praktek dan lain sebagainya. Nah, kayak yang di sini kan kalau olahraga mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau ya, olahraga tradisional. Jadi di pengetahuannya ini setelah dia memahami, ya, setelah itu di keterampilan dia mempraktekkan. Nah, ada misalnya di standar KI 1, KI 3 dan KI 4 itu anak-anak nilainya lebih tinggi di KI 4 ketimbang KI 1. Pernah kan? Nah ya. Jadi keterampilannya lebih tinggi nilainya daripada
pengetahuan. Itu yang kita lihat mengenai nanti standar kompetensi lulusannya itu seperti apa. Itu yang kita cari. Nah, ini adalah contoh dari KI dan KD dari mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, teman-teman ini juga, ini hanya dasaran saja ya. Saya hanya kasih sebagai contoh bahwa teman-teman sudah dapat KI, KID itu seperti itu. Nanti di semester berapa itu kalian lebih dalam lagi mendalami mengenai KI dan KD. Ya, karena terpaut nanti dengan teman-teman membuat RPP sama silabus. Itu banyak. Jadi nanti mata kuliah apa saja, mata pelajaran apa yang dibuat, teman-teman kan pasti jadi wali kelas. Jadi otomatis mata pelajaran kalau tematik berarti secara keseluruhan. Ya. Mulai dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semuanya nanti. Ya, ini hanya saya gambaran untuk yang mata kuliah olahraga saja. Ya. Jadi kalau membuat KI dan KD ya seperti ini. Ini contoh. Ya. Boleh membuat yang lain. Tuh. Jadi ini mengenai contoh KI1, KI3 dan KI1. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, oke, terima kasih Mbak. Jadi ada teman-teman bertanya gini yang di rumah. Untuk nilainya di KI 4 itu lebih tinggi daripada KI 1. Yang keterampilan lebih tinggi daripada pengetahuan. Itu tidak mempengaruhi. Ya. Karena di sistem tematik atau kurikulum 13 ini, anak tidak dilihat lagi dengan peringkat. Kalau dulu kan dilihat, oh anak ini peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, berarti kan istilahnya kan dia pintar dan sebagainya. Ini dicakup mengenai keseluruhan yang seperti yang minggu lalu saya jelaskan bahwa sekolah hanya mementingkan akademis. Masih ingat? Nah, jadi ketika anak itu keterampilannya lebih tinggi daripada pengetahuan nilainya, berarti anak itu lebih menguasai keterampilan daripada pengetahuan. Bukan berarti pengetahuannya dia tidak menguasai, tapi tidak lebih hebat, tidak lebih lebih banyak ke keterampilan. Itu kan kita bisa menilai, oh anak ini, oh dia lebih terampil ketimbang daripada kalau disuruh misalnya kayak nulis, menghafalkan, itu dia enggak seberapa kuat. Pokoknya hanya di keterampilan, misalnya dikasih praktek atau apa, itu dia cekatan, bisa, dan lain sebagainya. Nah, itulah untuk mengukur anak tadi, ya, kemampuan atau kelulusan anak tadi, SKL. Jadi untuk yang sekarang itu tidak mempengaruhi. Jadi ada yang misalnya pengetahuan ini lebih tinggi daripada pengetahuannya tinggi, keterampilannya juga tinggi. Nah itu kan malah lebih bagus. Berarti dia sangat memahami juga di KI 3 dan KI 4. Jadi ketika KI 3-nya dia sudah paham benar, paham betul, nilainya bagus, dia mengaplikasikannya juga bagus. Ya. Ada yang misalnya pengetahuannya ya sedanglah, tapi di keterampilannya tinggi. Jadi seperti itu. Ada anak itu kemampuannya beda-beda. Ada anak misalnya hanya dengan melihat dia bisa. Ada yang misalnya harus jelaskan betul, baru dia paham. Seperti itu. Jadi kita tidak kurikulum sekarang itu kan lebih banyak anak berkreasi ketimbang gurunya yang itu yang dari kurikulum 13.
kreatif, baik di pengetahuan. Nah kan kita di sini juga suruh diem. Di rumah. Mohon yang tidak berkepentingan di sini. Oke, sampai mana tadi? Dulu, sampai jatuh. Sampai jatuh. Jadi kita tidak bisa menilai anak itu atau dia harus pintar di akademisnya saja. Ya. Jadi itulah tujuannya sehingga dibuatlah seperti itu sehingga anak itu nanti keluar itu ada kala misalnya jurusannya lain tapi kerjanya di tempat lain. Dan misalnya kita belajar mengenai misalnya filsafat ilmu. Filsafat ilmu kalau kita pakai di dunia luar masyarakat masih ada nyambung dikit ya keterkaitan dengan masyarakat. Terus ada lagi apa ya yang sekarang kaitannya dengan masyarakat atau di lingkup dunia kerja atau apa itu misalnya olahraga ya. Kalau olahraga ini kan keterkaitannya misalnya dengan bekerja ya. Misalnya kalau angkat-angkat dan sebagainya itu kan salah satu fungsinya untuk lari ke misalnya kekuatan dan lain sebagainya. Ada lagi misalnya kita di luar menghafalkan kita di sekolah, di kampus atau di kuliah misalnya itu ada jurusannya matematika kan. Matematika ketika kita masuk di dalam dunia lingkup kerja paling yang dipakai adalah dasarannya. Misalnya contoh misalnya kerja di kafe lah. Ya, itu kan tidak sesuai dengan ijazah. Nah, tergantung bagaimana kita nanti mendapat rezekinya di mana. Itu kan paling yang dibutuhkan kan adalah hitung-hitungan. Dan juga masih banyak lah istilahnya yang misalnya kita tidak bisa menilai hanya dengan satu arah. Jadi kita hanya menilai anak ini di pengetahuannya bagus. Pengetahuannya bagus. Pasti keterampilannya bagus. Belum tentu. Seperti itu. Jadi inilah untuk kita menilai ketika anak di dalam satu ruangan berapa jumlahnya, kita menggunakan penilaian yang berdasarkan tematik ini, rapor tematik, kita akan tahu anak itu tanpa harus ngaji ya. Ngaji itu misalnya ngarang biji ya. Itu kita bisa tahu kemampuan anak itu sampai seberapa itu tahu. Jadi mulai dari spiritualnya, sosialnya, pengetahuan, keterampilannya itu ada. Jadi spiritual, misalnya di rumah sholat atau enggak, itu ada nanti penilaian. Nanti teman-teman akan dapat di semester berapa. Itu saja mengenai KI dan KD untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini nanti bisa juga teman-teman bisa membuat sendiri ya, mulai dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Buatkan yang pertama adalah buatkan kompetisi intinya dulu. Ya. Di standar kompetisi lulusannya itu seperti apa dulu, baru jangan masukkan ke kompetensi dasar KD-nya. KD-nya itu untuk apa? Jadi
KD itu untuk mengaplikasikan atau menerapkan dalam proses pembelajarannya. Itu yang diterapkan. KD ini bisa lebih dari satu ya. Jadi misalnya kalau materinya banyak ya, materinya sangat banyak atau mencakupi banyak, bisa KE 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 tergantung KI-nya ya. Materinya itu banyak atau sedikit. Itunya banyak. Jadi seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, selesai. Ya, selesai. Ya, jadi itu mengenai singkat dengan KI dan KD. Itu saya hanya mencontohkan satu mata pelajaran. Ya. Jadi kalau di lingkup nanti kurang tahu juga semester berapa, itu teman-teman akan mempelajari semua sampai membuat RPP dan silabus. Kalau di mata kuliah saya cukup di kompetensi inti dan KD saja sebagai pengetahuan. Untuk RPP Mendas itu gampang, praktek, itu berapa menit. Oke, baik. Jangan berdua. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Tadi saya jelaskan itu slide-nya jalan apa enggak? Jalan. Jalan, Pak. Saya pikir enggak. Soalnya teman-teman diam semua. Oke. Itu mengenai penjelasan saya mengenai KI dan KD. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Tadi di dalam kelas temennya ada satu yang bertanya bahwa nilai untuk pengetahuan dan KD-nya, pengetahuan dan keterampilannya itu jika nilainya lebih tinggi daripada keterampilan, sedangkan pengetahuannya agak rendah, apakah berpengaruh? Jawabannya saya tadi ya. Saya jelaskan. Jadi anak itu lebih condong atau lebih peka terhadap keterampilan, lebih menguasai keterampilan daripada pengetahuan. Oke, itu saja untuk pertemuan keempat. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti perkuliahan saya akhiri. Pak Madu, izin bertanya Pak Madu. Iya, silakan. Ya Pak, jadi gini, apakah KD yang sudah tuntas perlu diujikan lagi pada ujian semester Pak? Oke, baik, terima kasih. Jika KD sudah tuntas, maka tidak diperlakukan lagi untuk diujikan lagi. Karena kalau misalnya diujikan lagi, sampai kerjanya 2 kali. Ya. Dengan KD yang sampai ulang yang sama untuk diujikan, kecuali beda materi ya, beda KD-nya beda materi dan KI-nya juga beda materi. Kalau masih KI dan KD yang sama, ya saya rasa nggak usah diujikan. Itu yang Mbak Robi. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Nanti untuk PJOK, kalau misalnya ada soal atau membuat mengenai KI dan KD, tidak usah panik. Ya, paling ya saya hanya butuh, saya nggak ngambil dari sikap KI 1, KI 2. Karena KI 1 dan KI 2 itu gampang pengembangannya. Jadi lebih condong ke KI 3 dan KI 4. Jadi kembangannya mulai dari terserah teman-teman, kembangannya mulai KI 3.1, 3.1 sampai 3.8 ya monggo, atau 3.1 4.1 sampai 4.5 juga. Oke.
Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, berarti perkuliahan hari ini bisa saya akhiri ya. Jam yang kelima, sudah jam 5 pas. Ya. Ada pertanyaan, Mas Rosid? Yang dari Pacitan hadir semua? Pacitan. Tabungan. Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan kelima, ya, nanti pertemuan kelima kita masih akan berbicara mengenai aktivitas pendidikan jasmani ya, jadi lebih condong ke kesehatan. Ya. Bagaimana nanti mengetahui berat badan ideal itu seperti apa dan lain sebagainya. Pasti itu yang ditunggu-tunggu. Oke. Itu saja, nanti pertemuan 6 sama 7 kita sudah mulai praktek ya, jadi harap persiapan nanti praktek mungkin senam ya, karena materinya adalah senam. Oke, itu saja. Renang, senam, renang ya. Oke, itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang pas. Biar teman-teman, saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama terus meningkatkan wawasan kita, keilmuan kita. Baik, semoga barokah untuk hari ini dan materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk hari ini, dan absen saya akan absen dulu ya untuk pertemuan nomor 4. Terima kasih.